kenceng daripada perkara yang tidak harus kenceng, kenceng yang tolol. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana tentang kondisi ahlu sunnah sekarang, terkhusus di Indonesia yang sekarang berpecah belah gara-gara masalah foto dan video? Ini ahlu sunnah. Seperti apa yang ribut gara-gara foto dan apa? Video ya. Foto dan video, kalau intinya kalau untuk maksiat jadi maksiat, kalau bukan untuk maksiat bukan apa? Maksiat. Kalau ada yang mengharamkan secara mutlak ya biasa. Itu bukan masalah akidah ya akhi. Bukan masalah akidah. Ente boleh bantah, ente menurut saya foto itu haram. Ya, video haram, ya terserah ente. Kalau gitu jangan nonton TV, jangan nonton itu semua video ya. Ente jangan ikut-ikut meramaikan apa kemaksiatan, konsekuensinya ada. Kalau ente bilang itu apa? Haram ya. Yang mengatakan halal ada juga ulamanya ya. Karena ini kembali kepada hukum gambar. Apakah gambar itu ya foto termasuk gambar? Ya kata Nabi SAW, ya asyadun nasi adzaban yaumil qiyamah min asyadin nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Di antara orang yang paling keras adabnya di adab pada hari kiamat para musawwir, para penggambar. Sepakat ulama kalau orang yang membuat 3 dimensi patung makhluk bernyawa, maka itu termasuk dalam hadis ini. Demikian orang melukis ya. Melukis juga ya, maka itu melukis makhluk, dia niru ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, makanya dalam hadis ya di antara sebab illah kenapa menggambar itu dilarang karena ada mudhahat, yaitu menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam foto tidak ada hal tersebut, tidak ada mudhahat. Sama seperti orang berdiri di atas cermin, nampak wajahnya, tinggal diabadikan. Tidak ada yang mengatakan ini lukisanmu, tidak ada. Semua mengatakan ini benar-benar ciptaan Allah, cuma kamu abadikan dalam sebuah apa? Foto ya. Paham? Jadi yang benar, wallahu a'lam bishawab, ini pendapat Syekh Utsaimin dan pendapat ulama yang lainnya bahwasanya seperti Al-Khathlan, ya, ulama kibar ulama sekarang, bahwasanya foto tidak mengambil hukum gambar. Tergantung, kalau dia digunakan untuk kebaikan enggak ada masalah. Kalau dia digunakan untuk kemaksiatan maka hukumnya apa? Haram. Video pun demikian. Tidaklah video kecuali kumpulan foto-foto ya. Ya kalau ternyata video tersebut digunakan untuk yang haram maka haram, kalau digunakan untuk baik maka yang baik. Di Saudi juga ada ulama yang berpendapat demikian. Ada yang mengatakan foto haram, ada yang mengatakan foto halal. Namun mereka tidak ribut. Yang ribut yang bahlul-bahlul di sini. Dan mereka tidak ribut, bantah selesai. Ya, kenapa harus ribut ya? Ente ribut enggak keren sekali. Kalau keribut sama orang Syiah, oke lah keren ya. Akidah Al-Quran kurang dan ya. Ente ribut masalah foto ngapain ya? Tidak semua harus kita ributkan. Kalau setiap permasalahan kita ributkan banyak sekali. Ente makanya belajar buka Bidayatul Mujtahid, buku fikih. Ente baru buka Thaharah khilafnya ratusan. Ente baru buka salat khilafnya mungkin berapa khilaf, banyak sekali. Mau setiap khilaf mau ribut. Ini kan masalah penting, masalah bersuci. Ya, penting-penting tapi ini masalah khilafiyah. Ngapain kita apa? Ada masalah yang kita harus tegas, masalah akidah. Makanya Ibnu Taimiyah waktu ditanya, "Kenapa Anda tidak menulis tentang akidah?" Kata Ibnu Taimiyah, kalau masalah fikih, selama tidak menyelisih ijma' maka tidak boleh disesatkan. Selama tidak menyelisih apa? Ijma'. Tapi akidah kebanyakan orang menyelisih apa? Ijma'. Kemudian mengantar kepada kesesatan. Maka Ibnu Taimiyah buku-bukunya khusus fokus tentang akidah. Semua firqah di zaman dia bantah semuanya. Mau Nasrani, mau Syiah, mau Mu'tazilah, mau Jahmiyah, mau Asy'ariyah, dia bantah seluruhnya. Karena itu masalah apa? Akidah. Ini kadang sebagian ikhwan kenceng tidak pada tempatnya. Waktunya harus kenceng enggak kenceng. Kita jangan kenceng terus juga, jangan lembut terus. Ada saatnya kita kenceng, ada saatnya kita jangan kenceng. Kenceng daripada perkara yang tidak harus kenceng, kenceng yang tolol. Jangan. Contoh sederhana. Masalah kunut subuh. Masalah kunut subuh. Kita bisa sampaikan kunut subuh hukumnya bid'ah menurut saya, dan ini pendapat mazhab Hanafiyah. Bisa kan? Dengan santai. Adapun mazhab Syafi'i sunnah, mazhab Maliki sunnah, mazhab Zahiri sunnah. Ibnul Qayyim mengatakan boleh sesekali. Az-Zahabi mengatakan boleh sesekali. At-Tabari mengatakan boleh sesekali. Ternyata jumhur ulama mengatakan sunnah. Abu Hanifah mengatakan apa? Bid'ah. Imam Ahmad mengatakan tidak disunahkan tapi tidak dibid'ahkan oleh Imam Ahmad. Saya pilih pendapat Abu Hanifah. Selesai kan? Tapi kalau ini bid'ah, merusak agama, ente tahu enggak ini? Ribut enggak orang? Ribut. Berarti Imam Syafi'i dulu merusak agama. Paham? Tergantung cara kita penyampaian. Kalau ente bilang ini bid'ah, ini masalah besar. Kenapa ente ini masalah solat? Hati-hati ente bikin bid'ah dalam solat. Jadi perkara besar. Tergantung ente mau besarkan masalah atau mengecilkan masalah. Paham? Kalau ente sampaikan ini gini, pakai ini, anak bikin ini. Satu, Imam Syafi'i, Imam Malik. Ini sunnah. Ini tidak disunahkan, ini bid'ah. Ya sudah. Ente kan tahu yang bilang bid'ah Abu Hanifah rahimahullahu taala. Apakah ente perlu kencang di tempat yang tidak perlu dikencangkan? Ya terserah ente.
Ketahuan mana yang berilmu, mana yang bahlul, kelihatan. Oleh karena maksud saya, dalam banyak masalah kita jelaskan. Misalnya saya menjelaskan tentang masalah foto. Taruhlah saya berpendapat foto itu haram. Hak saya. Saya bilang foto ini haram, dalilnya begini-begini. Sudah, tanpa harus ribut dengan yang lain. Karena saya tahu dia tidak mengikuti hawa nafsu. Dia punya dalil. Jangan sampai kita menggambarkan setiap orang menyelisih kita pasti mengikuti hawa nafsu. Enggak boleh. Dia punya dalil, dia punya ulama, terus kita gambarkan seakan-akan dia mengikuti apa? Hawa nafsu, sehingga kita merendahkan dia, kita ajak murid-murid kita untuk menghina dia. Ini enggak benar seperti itu. Ini bukan cara ahlu sunnah. Ya. Oleh karenanya kita harus belajar fikih khilaf itu ada. Apalagi kalau antum sudah belajar firaq. Ya. Saya belajar firaq di kuliah. Ya. Lihat khilafnya besar-besar. Maka saya lihat khilaf kecil-kecil bagi saya itu ringan. Ya. Jangan kita yang kecil besar-besar kita enggak ngerti, yang kecil-kecil kita sibuk ributkan masalah itu. Ya, enggak benar. Khilaf tetap selalu ada. Pandangan selalu berbeda-beda. Kita mengajak semua orang ikut kita, belum tentu. Sekarang kita saja terkadang berpendapat begini, besok kita berubah. Ustadz kita terkadang begini, bisa jadi dia berubah di kemudian hari. Tapi demikian saja kajian kita. Ya. Semoga antum bisa menjadi orang-orang yang bijak, ya, kencang pada tempatnya, lembut pada tempatnya. Sekarang kita hidup di kondisi yang kaum muslimin butuh kelembutan, sementara orang kafir, ya, ingin merusak kaum muslimin. Ya, kalau tidak perlu kita kencang-kencang, ngapain kita kencang-kencang? Tugas kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang terlembut. Semoga saudara-saudara kita yang menyimpang dapat hidayah. Ya, itu tujuan kita. Bukan tujuan kita untuk menyesatkan mereka, mematikan mereka dalam kesyirikan, tidak. Ya. Tapi justru kita rindu agar mereka bisa mengenal indahnya sunnah yang sudah kita rasakan sekarang ini. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.